Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Dan hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat Ya, pagi Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi. Bu Rita Herawati, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Bu Elias, Pak Elias, CCMI, Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo, selamat pagi semuanya yang sudah bergabung bersama kami. Mari kita baca dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Tentang pertumbuhan rohani. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Perikop panggilan dan pilihan Allah. 2 Petrus 1 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 38 ini sudah ditulis bahwasanya Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi kalau kita rindu kenal Kristus lebih dalam lagi, ini betul-betul suatu anugerah ya. Suatu anugerah kepada kita. Selamat pagi Yosinta, selamat pagi Moana, Mikael, Bu Nurmala. Jadi anugerah itu sudah diberikan kepada kita, yaitu apa? Janji-janji yang berharga dalam hidup kita, supaya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi ada dua hal, sesuatu yang menurut rencana Tuhan ya, kehidupan yang saleh, yang bijaksana, dan kehidupan yang menurut dunia ya, kehidupan menurut dunia yang menumbuhkan kedagingan kita ya. Dalam Galatia 5 ayat 19 20 sampai 23 ada dua macam daftar ya.
Galatia 5 ayat 19-21 memuat daftar perbuatan daging. Hal-hal inilah merupakan hal-hal yang terkait kehidupan kita sebelum percaya kepada Yesus untuk keselamatan kita. Perbuatan daging itu aktivitas yang kita akui, kita sesali, dan dengan pertolongan Tuhan ingin kita kalahkan. Kita baca Galatia 5 ayat 19-21. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itulah jenis-jenis perbuatan daging yang harus kita tinggalkan. Ya, kalau kita pernah terjerumus di dalamnya, maka kita harus segera keluar dari dalam perbuatan-perbuatan daging itu. Nah, pagi ini apakah ada perbuatan-perbuatan daging itu yang masih bercokol, masih ada di dalam diri kita ya? Mungkin kita tidak lagi terlibat pada kecemaran ya. Mungkin kita tidak terlibat lagi pada perbuatan-perbuatan yang penyembahan berhala, sihir. Tetapi kita masih berseteru ya, kita masih berselisih, kita masih punya iri hati, kita mudah marah, kita mementingkan diri sendiri, egois, dan ada percideraan ya, dan roh pemecah. Kalau kita punya geng atau kita punya kelompok ya, banyak sekali kita baca bahwa kelompok ini menyakiti kelompok lain ya. Mereka menjadi roh yang memecah belah ya. Banyak di gereja yang akhirnya mendirikan satu kelompok, dan kalau sudah solid maka kelompok itu akan memisahkan diri pada gereja induk dan membangun gerejanya sendiri. Itu roh pemecah, ada pemecah belah ya. Tidak mau bersatu tetapi mau mandiri sendiri gitu ya. Tidak tinggal pada pokok anggur kebenaran. Nah, maka untuk kita ini percaya kepada Yesus untuk keselamatan kita. Kalau belum percaya, mungkin perbuatan daging ini sangat menonjol dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mulai mengenal Kristus, kita mulai bertumbuh dalam kerohanian kita, maka daftar ini akan segera diganti dengan daftar kedua yang memuat buah roh, yaitu Galatia 5 ayat 22-33. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Amin. Nah, inilah tujuan kita. Kita memiliki buah roh ya. Ditulis buah roh ini ditempel ya, mungkin di cermin kita, ditempel di samping tempat tidur kita, dan sebelum bangun, sesudah bangun tidur, dan sebelum tidur kita baca sekali lagi ya, supaya menempel itu apa yang kita harus punyai ya. Apa saja Pak Gem? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, apakah kita punya 9 buah roh ini ya? Kalau kita belum memiliki 9-9-nya, ayo kita periksa kasih, punya ndak kasih kita ya. Kemudian sukacita, apakah Anda bersukacita setiap hari atau murung? Kemudian apalagi tadi damai sejahtera ya, apa kemerungsung ya, galau. Sabar menanggung segala sesuatu, sabar menantikan jawaban doa.
kemurahan, kebaikan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, tidak ada hukum yang akan menentang hal-hal itu. Nah, itu kita mau capek ya, itu menandakan nanti semakin rohani kita bertumbuh, semakin banyak buah roh yang kita miliki ya. Jadi tidak gampang-gampang untuk kita ini jatuh di dalam perbuatan daging ya. Perbuatan daging tadi telah kita baca dalam Galatia 5:19 ayat 23 tadi ya. Nah, pertumbuhan rohani dimulai jika Roh Kudus berdiam di dalam kita. Kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Mungkin saudara bertanya, gimana caranya rohani kita boleh bertumbuh ya? Ini kita baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Amin. Jadi Roh Kudus itu sudah diberikan kepada kita ya. Kita tinggal minta aja, Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu. Beri aku kepenuhan roh-Mu. Begitu ya. Kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi pertumbuhan rohani itu merupakan proses seumur hidup. Pribadi kita yang lama digantikan dengan yang baru. Proses seumur hidup ini terjadi melalui pembelajaran dan penerapan firman Tuhan. Jadi caranya bagaimana kerohanian kita boleh bertumbuh? Yaitu belajar dan menerapkan firman Tuhan. Bukan hanya belajar saja ya, tapi tidak tahu diterapkan. Dan berjalan bersama Roh Kudus ya. Menurut Jonathan Setiawan, oleh karena itu kita harus mengerti bahwa pertumbuhan rohani tidak ditentukan oleh berapa lama kita jadi orang Kristen ya. Bisa saja seseorang menjadi Kristen selama 30 tahun, akan tetapi tetap saja menjadi bayi rohani. Sebaliknya ada juga yang menjadi Kristen baru 3 tahun, tapi mengalami pertumbuhan rohani yang sangat pesat dan mencapai kedewasaan rohani. Nah ini penting ya. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, VV, Sela, selamat pagi. Waktu tidak berhubungan dengan kedewasaan rohani. Lamanya seseorang menjadi Kristen tidak menentukan kedewasaan rohaninya. Bisa saja ia tetap kerdil ya, tadi mengalami tidak bertumbuh ya, stunting ya, jadi macet pertumbuhannya, tidak sesuai dengan umurnya. John MacArthur berkata demikian, kekuatan di balik pertumbuhan rohani adalah Roh Kudus. Ia adalah roh yang memberikan energi pertumbuhan orang percaya. Ini adalah roh yang memberi hidup, dan kehidupan adalah pertumbuhan Roh Kudus dengan kekuatan kuasanya akan memberi pertumbuhan yang serupa dengan gambar Kristus. Dari satu tingkat kemuliaan ke tingkat kemuliaan berikutnya. Jadi ada peningkatan, ada kekuatan di dalamnya ya. Bila orang percaya dalam kehidupan sehari-hari memfokuskan diri pada kemuliaan Kristus, maka orang percaya akan bertumbuh dengan sehat. Nah ini ya. Jadi bagaimana kita boleh bertumbuh ya. Ada kekuatan dari dalam. Seperti benih kacang kalau kita kasih kapas dan air, maka keesokan harinya akan mulai muncul tunas. 2-3 hari kemudian lebih tinggi tunasnya, dan ketika sudah seminggu bisa kita pindah ke lahan.
Nah, inilah model pertumbuhan rohani mirip seperti benih yang tumbuh di tanah yang subur dan akan nanti menjadi pohon kacang yang akan kita tuai hasilnya. Jadi harus fokus kepada kemuliaan Kristus. Jadi dalam pertumbuhan rohani itu apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita perbuat, apakah itu menunjuk pada kemuliaan bagi nama Kristus ya. Apakah saudara bekerja itu akan menumbuhkan kerohanian saudara? Bagaimana Pak Gem? Pak Gem ini kan buka toko tiap hari ya, bekerja, masih bekerja. Iya. Ya, di marketplace kita bisa melayani. Jadi ya roh juga bisa bertumbuh karena kita Ketemu langsung mau dengan pemakai ya, pelayanan. ketemu Iya. langsung dengan sesama manusia. Kan Ada kasih atau ada tidak ya? kita ada kasih dia kalau kan dengan perbincangan dengan komunikasi itu kan dia bisa kadang-kadang mengutarakan apa yang ada pada dia, kalau dia sakit atau dia mengalami sesuatu. Nah, disitulah kita bisa melayani dia dengan kita memberi support pada dia. Ya, berdoa aja Bu supaya semua masalah, semua sakit penyakit ini menjadi sembuh. Ya, disitulah kita bisa melayani juga sehingga ada pertumbuhan roh kita ya, ada kedewasaan roh dalam itu. Kalau kita nggak mau, kita cuek nggak mau melayani ya nggak tumbuh ya. Di marketplace kan jika kita bisa melayani. Jadi maksudnya dalam pertumbuhan kerohanian itu melayani satu sama lain itu juga menyebabkan kerohanian itu akan bertumbuh. Kita bisa menyaksikan Kristus juga pada mereka. Bersaksi penolong kita Kristus. Kita kalau aku menyembah Kristus, dan kalau ibu mau ya itu aja. Maka saya katakan kalau dia sakit sebut aja nama Yesus. Kalau nama Yesus aku sembuh, dia akan sembuh. Haleluya, Tuhan. Nah, sekaligus ditambahi bumbu penginjilan ya. Iya. Menabur benih firman. Nah, agar pertumbuhan rohani kita menjadi sehat, faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Nah, ini. Yang pertama yaitu orang percaya harus bertanggung jawab atas pertumbuhan rohaninya masing-masing ya. Apakah cukup hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kemudian duduk diam, tidak berbuat suatu apa-apa? Untuk memberikan pertumbuhan dan kedewasaan iman dalam kerohanian orang percaya, maka yang pertama adalah hasil dari ketaatan pada Kristus Yesus Tuhan. Di sini diuraikan karena orang benar akan hidup oleh iman. Kita baca Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jadi hidup berdasarkan iman akan memungkinkan orang percaya untuk taat akan Allah. Jadi dalam setiap segi kehidupan saudara serta mempraktekkan hal-hal yang berikut ini ya. Jadi yang pertama adalah tentang ketaatan akan Allah. Kita hidup oleh iman, bukan karena melihat tapi karena percaya. Orang percaya harus datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Orang yang kurang percaya bahwa Yesus sanggup menolong segala persoalan menyebabkan orang percaya susah untuk mulai berdoa. Ya kalau tidak percaya ya tidak berdoa ya. Kemalasan untuk membaca menyebabkan orang percaya tidak mengenal Tuhan dan janji-janjinya. Kurang tekun membaca Alkitab dan tidak mengusahakan membacanya setiap hari. Menyebabkan makanan rohani tidak didapatkan sehingga iman tidak bertumbuh. Kisah 17 ayat 11 kita baca. Kisah 17 ayat 11. Kisah 17 ayat 11.
orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Amin. Orang-orang Berea lebih baik daripada orang-orang di Tesalonika. Kenapa? Tolok ukurnya apa? Ternyata mereka itu membaca Alkitab dan menyelidikinya, dan tekun membaca Alkitab, membiasakan diri untuk belajar Alkitab, mempelajarinya dan melakukan firman Tuhan. Jadi disitulah ada pertumbuhan rohani, sehingga hati yang jahat, yang kasar, yang keras menjadi lunak dan lembut dan menjadi baik hati. Dan orang percaya harus membiasakan diri untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain, ya. Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, Amin. ini. Kalau kita pengikut Kristus, maka kita akan menjala manusia. Kesaksian CCMI yaitu ketika ia bertemu dengan seorang yang mengantar pulang pergi ke rumah dari halte bis, yaitu seorang Gojek, ya. Ternyata dalam percakapannya seorang Gojek ini mantan Kristen, ya, dan ia menikah dengan bukan Kristen, tetapi pada pertengahan usia ini dia ingin kembali kepada Kristus. Maka UMI bersaksi bahwa ayo pergi ke gereja, ya, nanti di sana iman akan bertumbuh kembali. Maka ia memberanikan diri untuk datang, dan kebetulan, ya bukan satu kebetulan sih, memang yang menyambut tamu Pak Gembala, dan ia sampai hari ini tetap beribadah di gereja. Itu kan suatu luar biasa, ya, mengembalikan anak yang hilang, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Dulu pernah tetapi hilang dan kemudian balik lagi. Puji Tuhan. Orang percaya mempercayakan setiap segi kehidupannya kepada Tuhan. Dengan demikian orang percaya dapat mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan itu dari hari lepas hari. Kita baca 1 Petrus 5. Orang percaya membiarkan Roh Kudus menguasai 1 hidup Petrus 5 dan kesaksian hidup sehari-hari. 1 coba. 1 Petrus 5 ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Amin. Jadi kita ini mengalami kehidupan yang luar biasa, ya. Walaupun hari ini kita menderita, tapi bertahanlah di dalam kesesakan itu. Karena itu merupakan suatu testing, ya. Suatu ujian ketika kita menghadapi hidup yang susah, ya. Dan bagaimana ujian itu diberikan ketika kita hidup berkelimpahan. Hari-hari ini ada 2 orang jemaat yang tidak lagi bekerja alias kehilangan pekerjaan. Walaupun mereka sebetulnya usianya cukup untuk pensiun, ya. Tetapi karena anugerah Tuhan mereka diizinkan untuk tetap bekerja. Yang satu berusia 61, yang satu berusia 73. Nah, ini kan sudah melewati batas kerja untuk pensiun, ya. 55 sudah harus pensiun. Tuhan memberi bonus, ya. Jadi kalau hari ini mereka dipensiun oleh keadaan, maka semuanya itu pasti adalah sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menikmati hari tua atas hasil-hasil kerja yang dicapainya. Sangat ironis sekali ketika muda dalam kelimpahan, itu pun ujian, ya. Suatu ujian. Kalau engkau dalam kelimpahan, engkau pakai apa ini uangmu ini, ya?
Kalau uangmu berlimpah-limpah ini engkau mau hambur-hamburkan dengan tidak ada tujuan atau untuk sesuatu hal kemuliaan Tuhan. Tadi dikatakan apa tadi? Hidup kita harus tujuannya untuk kemuliaan namanya. Jadi perbuatan kita kalau kita dalam kelimpahan, apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak? Bagaimana caranya memuliakan Tuhan ketika kita kelimpahan, Pak Gem? Ya melayani Tuhan ya. Maksudnya uangnya berlimpah-limpah gitu. Uangnya dipakai untuk apa? Ya untuk banyak hal-hal yang positif yang kita lakukan, kita timbulkan sampai habis ya. Ada yang untuk menolong saudaranya, ada yang untuk ya membantu segala sesuatu, untuk melayani, untuk memberikan dana sumbangan kepada gereja untuk supaya gereja itu bisa dalam bangun gereja atau ada makanan di dalam gereja sehingga terpenuhilah semua kebutuhan daripada jemaat. Ya untuk hal-hal yang positif lah, untuk ditabung untuk hari esok ya. Kalau dihambur-hamburkan habis ya esok, jangan mengharapkan kita seolah-olah demikian ya. Kita waktu punya uang banyak kita bantu semua saudara-saudara, teman-teman semua dikasih bantuan semuanya, diharapkan nanti kalau kita sudah pensiun mereka bisa membantu kita ya. Itu ya, mustahil. Itu mustahil ya. 1001 orang lah mungkin yang masih ingat dengan bantuan kita ya. Tapi semuanya karena ya mereka sendiri untuk kebutuhannya aja kurang masihan, apalagi bagaimana untuk membantu kita yang sudah kita habis uang kita untuk kita habis-habiskan memang. Ya itulah ya, itu memang hukum dunia ya. Jadi ya kalau kita punya rezeki ya kita buat hal-hal yang positif dan kita tabung ya, sehingga di hari esok kita masih punya tabungan itu untuk menghidupi kita sampai Tuhan memanggil kita. Ya ini memang tidak mudah ya dalam hidup itu ya. Saya semalam melihat podcast daripada Nunung ya. Siapa yang tidak kenal Nunung? Nunung, komedian yang luar biasa ya. Komedian Sri Mulat dari berapa puluh tahun kita anak-anak sudah berkiprah, dan beliau berkata bahwa ada satu masa di mana dia dikejar duit. Wih, luar biasa ya. Bukan dia yang mengejar duit, tapi dia yang dikejar duit. Begitu berlimpahnya penghasilannya waktu itu ya, sehingga ia kalau beli mobil itu tinggal nunjuk aja, mobilnya langsung dikirim walaupun dia belum membayar ya. Mobil yang jenis-jenis langka pun dia punya, langsung aja dikirim gitu ya, tanpa apa itu DP atau tanpa teken-teken gitu ya. Luar biasa bukan? Orang percaya. Nah ketika ia dikejar uang itu, ia merasa apa ya, bisa membantu sebagai tulang punggung keluarga. Dan yang dia bantu itu jumlahnya 50 orang. Saya sampai terkejut ya. Begitu banyak yang dia tanggung kehidupannya itu 50 orang. Kehidupan, sekolah. Ya sekolah, ya rumah, ya bayar listrik. Pokoknya mereka cuma enjoy aja gitu ya, 50 orang. Sampai ditegur bahwa harus memberi kail, jangan memberi umpan. Harus diberi kail. Tetapi ketika mereka diberi kail, mereka nihil ya, tidak bisa bekerja. Dan pada akhirnya ia jatuh dalam satu persoalan sebelum COVID, sehingga uangnya habis, asetnya habis, saudara. Dan saat ini toh dia sudah habis-habisan itu juga menderita sakit kanker ya, sakit mata. Pokoknya kalau sudah manula itu kan keluar ya, sakit penyakitnya pada metu. Karena yang ketika masih muda itu wis dimaksimalkan kerjanya, dimaksimalkan, tidak tidur, mungkin tidak, lupa makan, lupa tidur ya, sehingga pada akhirnya menuai sakit di hari tua ya. Nah itu satu pembelajaran yang luar biasa ya. Dia masih punya rumah satu tapi dihuni oleh anak-anak dan keluarga inti ya. Tapi dia sendiri dengan suaminya ngekos.
Jadi Sungguh ini tragis ya. tragis, luar biasa. Seorang komedian yang menghibur manusia ya. Boleh dikatakan kalau lihat di YouTube kan sedunia dihibur oleh komedinya dia gitu ya. Tetapi di hari tuanya ia harus menderita, berdua sama suaminya ngekos ya. Kalau mau berobat nunggu uang dulu. Uang sudah terkumpul, anaknya sakit, jadi uangnya diberikan kepada anaknya untuk berobat. Ini saya lihat hati yang bagaimana ya, luar biasa ya. Tetapi harus punya hikmat ya. Hatinya murah hati, tetapi juga harus dipenuhi dengan hikmat Tuhan ya. Maka dari itu ujian-ujian yang datang dalam hidup kita harus kita respon dengan baik dan benar. Ya. Yaitu apa? Seturut firman-Nya. Amin. Besok kita akan membahas hambatan-hambatan pertumbuhan Kita rohani ya. butuhnya Roh Kudus ya di situ. Roh Roh Kudus akan mengingatkan kita ya. mengingatkan, memimpin, membimbing, mengarahkan sehingga semua yang kita lakukan benar adanya. Ya, demikianlah pelajaran hari ini, pertumbuhan rohani. Aspek yang pertama tentang pertumbuhan rohani yaitu iman kita harus bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran-Mu hari ini. Besok kami akan melanjutkan dengan hambatan-hambatan pertumbuhan rohani. Kami bersyukur bahwa rekan-rekan yang menyertai renungan ini pun siapapun yang membaca atau melihat renungan ini, mendengarkan renungan ini, Tuhan tolong mereka sehingga rohani mereka bertumbuh. Mereka boleh percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, membaca firman dan melakukannya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God bless you, Shelly, Pak Alim, Bu Kin. God bless semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. See you tomorrow guys. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.